Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program Santapan Rohani pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Saudara kasih Tuhan, ternyata beda. Tradisi Paskah Yahudi rupanya ikut secara Alkitab. Bulan depan kita akan kembali merayakan Paskah. Saudara, di masa-masa pra-Paskah ini, saudara mempersiapkan apa saja untuk menyambung Paskah tahun ini, saudara. Dan bagaimana saudara-saudara kita yang Katolik? Paskah biasanya dipersiapkan selama 40 hari. Mereka pun mengawalinya dengan Rabu Abu, saudara. Lalu diikuti dengan puasa selama 40 hari. Dan misa setiap harinya. Sementara untuk umat kita Kristen Protestan, bahkan biasanya baru akan mulai disambut sejak Kamis Putih, Jumat Agung, dan berakhir di hari puncak perayaan di hari kebangkitan Yesus, saudara. Perayaan Paskah orang Kristen saat ini memang lebih fokus kepada peringatan kematian dan kebangkitan Yesus saja, saudara. Berbeda dengan perayaan Paskah yang diadakan Israel, tempat asal Yesus sendiri. Sejarah Paskah, kalau kita teliti lagi dengan sejarahnya, Paskah sebenarnya sudah ada sejak zaman Musa. Nah, bagi orang Yahudi sendiri, Paskah adalah hari raya paling suci. Kenapa, saudara? Karena di momen Paskah, atau bahasa Ibrani disebut dengan Pesach, di momen-momen inilah mereka memperingati kisah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ditulis dalam kitab Keluaran. Ditulis juga dalam kitab Ulangan. Di sana dituliskan bagaimana Musa membawa keluar umat Allah menuju padang gurun dan melakukan perjalanan selama 40 tahun menuju tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan, tanah Israel. Waktu perayaan Paskah tiba, orang-orang Yahudi akan menggelar sebuah festival selama seminggu dan diisi dengan ritual-ritual penting, saudara, termasuk menyajikan makanan Paskah tradisional yang disebut dengan seder. Kemudian membersihkan rumah dari segala macam produk makanan beragi. Lalu mengumandangkan kisah tentang pembebasan bangsa Israel. Tradisi Paskah, kalau dalam Kristen atau Katolik, perayaan Paskah sendiri dilakukan untuk tujuan memperingati kematian Yesus. Dan momen ini menjadi penting setelah Natal, karena Paskah mengingatkan kita kembali tentang karya penebusan Yesus di kayu salib. Tak ada hal yang terlalu tradisi saat perayaan ini, saudara, selain memperingatinya dengan jalan salib, berpuasa, dan berdoa. Berbeda dengan orang Yahudi yang ternyata memperingati Paskah berdasarkan tradisi yang mereka anut sejak zaman Musa. Beberapa ritual yang mereka persiapkan untuk menyambut Paskah. Yang pertama, pembersihan makanan beragi dalam rumah. Dari dalam rumah, saudara. Salah satu ritual paling penting bagi orang Yahudi saat menyambut Paskah adalah mengeluarkan semua produk makanan yang beragi, atau disebut kemes, dari rumah mereka sebelum liburan dimulai. Mereka juga akan puasa, memakan makanan beragi selama Paskah. Jadi selama bulan Paskah ini, orang Yahudi akan menjual kemes mereka ke orang-orang Yahudi, non-Yahudi, saudara. Mereka akan kembali mengkonsumsinya ketika Paskah sudah berakhir. Jadi selama bulan Paskah ini, orang-orang Yahudi akan menjual kemes mereka ke orang-orang non-Yahudi. Mereka akan kembali mengkonsumsinya ketika Paskah sudah berakhir. Yang kedua, hanya memakan roti matzo untuk mengganti roti beragi. Mereka pun memilih roti tak beragi yang disebut matzo. Roti ini juga punya sejarah tersendiri. Menurut cerita, jenis roti ini adalah yang mereka bawa sebagai bekal ketika keluar dari Mesir. Roti ini dibuat dengan air dan tepung khusus, ya saudara.
Tepung dan air diremas, digulung, dilubangi dan dipanggang dalam waktu 18 menit. Dan yang ketiga, ritual makan sembari mendengar kisah tokoh Yahudi. Ritual ini disebut dengan Seder Plate. Biasanya keluarga-keluarga Yahudi akan makan bersama di malam pertama Paskah. Selama maka mereka akan mendengar cerita tokoh-tokoh Yahudi seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu diakhiri dengan kisah penyelamatan mereka dari Mesir oleh bapa leluhur mereka, Musa. Bagian terpenting dari makanan bersama ini adalah membacakan kisah tokoh Yahudi, meminum anggur dan memecah-mecahkan roti mazo dan membagi-baginya kepada anggota keluarganya. Yang keempat, menyediakan piring khusus atau Seder Plate. Bagian penting lainnya dalam Paskah Yahudi adalah menyediakan piring makanan khusus. Sementara menu-menu makanannya akan disusun sedemikian rupa sesuai dengan tempatnya. Hidangan yang tersedia terdiri dari roti mazo, ramuan pahit, tulang rusuk domba, campuran buah, kacang dan anggur. Sedang menuju khusus lainnya adalah mazo kugel, sejenis puding yang terbuat dari roti mazo dan apel, roti ikan rebus, sup ayam dengan roti mazo bola-bola. Selain ritual-ritual ini, orang Yahudi juga punya permainan unik di hari Paskah, mirip seperti mencari telur Paskah, saudara. Biasanya orang Yahudi melakukan permainan afikomen, yaitu permainan mencari roti mazo yang disembunyikan di suatu tempat di malam sebelumnya. Biasanya permainan ini diperuntukkan bagi anak-anak. Mereka yang berhasil menemukan potongan mazo pun akan diberikan hadiah berupa uang. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, demikian pemberitahuan atau demikian informasi perayaan Paskah yang dirayakan oleh orang Yahudi dengan orang Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Demikian perjumpaan kita pada saat hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apabila diberkati dengan konten-konten dalam channel ini, Bapak Ibu silakan dukung dengan tekan tombol subscribe-nya, like dan share, supaya setiap video terbaru boleh Bapak Ibu dapatkan, dan bagikan supaya teman-teman kita dapat informasi terbaru dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.